Jalan-jalan ke Pulau Bali, tidak lupa pergi ke Pantai Kuta. Jangan lupa jawab salam dari kami walau tidak berjabat tangan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya. Kami tim ZILS perwakilan KIR SMA Negeri 5 Denpasar dengan saya sendiri Ikadek Yudi Prasetya dan rekan saya Niputu Ayu Mira Kusuma Dewi dan rekan saya Igusti Ayu Madisanis Suratningsih. Dewan Juri yang terhormat, Profesor Dr. Emil Salim tahun 2013 pernah menyampaikan bahwa 37 tahun lagi persediaan energi fosil akan dinyatakan habis. Ini mungkin saja terjadi karena penggunaan energi fosil terus-menerus untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri mengimpor 35% energi fosil untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Kemudian melihat penggunaan etanol mencapai 68% di seluruh dunia, apakah kita sebagai generasi penerus bangsa akan diam saja? Tentu saja tidak. Oleh karena itu kami mencanangkan ide mengenai energi terbarukan ke dalam karya tulis kami berjudul Bisanto, bioetanol berbahan limbah kulit pisang tanduk, Musa Paradisiaca dan buah bintaro Cerbera mangga sebagai energi alternatif pengganti petroleum. Dewan Juri yang terhormat, energi fosil sebagai salah satu komponen penting penopang pembangunan kini eksistensinya semakin memprihatinkan. Hal itu tentu mengganggu keberlanjutan pembangunan dalam masyarakat mengingat peranannya yang sangat esensial. Sehingga diperlukan suatu energi alternatif yang mampu menggantikan peran energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Oleh karena itu sebagai generasi muda kami berupaya melakukan pengelolaan terhadap limbah-limbah yang ada di lingkungan sekitar kami berupa kulit buah pisang tanduk dan juga buah bintaro menjadi produk energi baru terbarukan berupa bioetanol. Dari permasalahan tersebut kami mengungkap dua rumusan masalah. Yang pertama, mengapa limbah kulit buah pisang tanduk dan buah bintaro dapat dijadikan produk energi terbarukan bioetanol. Yang kedua, bagaimana efektivitas pemanfaatan bioetanol kulit buah pisang tanduk dan buah bintaro dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa limbah kulit buah pisang tanduk dan buah bintaro dapat dijadikan produk energi terbarukan bioetanol yang mampu memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, serta bermanfaat sebagai acuan kepada masyarakat untuk mengurangi eksistensi limbah dan mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama, bahan bakar nabati atau bakarti merupakan bahan bakar yang terbuat dari bahan organik dan didapatkan hasil berupa cairan. Bahan-bahan yang digunakan hendaknya mengandung selulosa dan hemiselulosa yang telah dihidrolisis menjadi glukosa. Kandungan glukosanya ini hendaknya minimal 6 Brix jika diukur menggunakan refraktometer. Selanjutnya mengenal tanaman pisang tanduk. Pisang tanduk atau pisang agung merupakan salah satu kultivar pisang yang populer di Indonesia yang mana biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan pisang goreng karena struktur pisangnya yang tidak lembek. Sisa dari pemanfaatan buah pisang tersebut berupa kulitnya yang hanya menjadi limbah di masyarakat. Padahal kulit pisang ini memiliki potensi untuk menjadi sumber energi baru terbarukan. Yang terakhir mengenal buah bintaro. Tanaman bintaro atau Cerbera mangga sering dimanfaatkan sebagai tanaman perindang area perkotaan. Tanaman bintaro memiliki buah yang dipandang sebelah mata karena tidak bisa dijadikan bahan pangan. Diketahui buah ini mengandung zat glikosida yang disebut cerberin yang berbahaya bagi kesehatan. Sama seperti kulit buah pisang tanduk, pada buah bintaro terdapat konsentrasi glukosa yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan energi alternatif seperti bioetanol. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini berlangsung di Laboratorium Kimia SMA Negeri 5 Denpasar dari tanggal 3 September hingga 19 Oktober 2021. Jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan sumber datanya primer serta sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui metode eksperimen, observasi literatur, teknik analisis datanya deskriptif, kuantitatif, dan komparatif. Dan yang terakhir, teknik penyajian datanya reduksi, induksi, dan verifikasi. Baik Dewan Juri, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. 1. Campuran limbah kulit pisang tanduk dan buah bintaro dapat dijadikan bahan bakar nabati atau bakarti bioetanol. Kulit pisang tanduk dan buah bintaro dapat dijadikan bakarti bioetanol karena kedua bahan ini mengandung selulosa dan hemiselulosa setelah dihidrolisis akan berubah menjadi glukosa. Reaksinya adalah sebagai berikut. Proses fermentasinya selama 72 jam atau 3 hari dengan menggunakan penambahan ragi roti, NPK, dan urea. Reaksinya adalah sebagai berikut. Untuk membuktikan bahwa kulit buah pisang tanduk dan buah bintaro serta campuran dari kedua bahan tersebut dapat dijadikan bioetanol, kami
melakukan uji kelayakan pada bahan tersebut yang hasilnya akan dipaparkan pada tabel berikut ini. Tabel 1, hasil penelitian bioetanol berbahan limbah kulit pisang tanduk. Dari 3 kali percobaan yang dilakukan, peneliti dengan masing-masing menggunakan bahannya 1 kg, maka rata-rata konsentrasi glukosanya adalah 13 Brix dengan kadar alkoholnya sebesar 76%. Selanjutnya, tabel 2. Hasil penelitian bioetanol berbahan buah bintaro. Dari 3 kali percobaan yang dilakukan dengan bahan masing-masing 1 kg, maka diperoleh konsentrasi glukosanya rata-rata 10 Brix dengan kadar alkoholnya sebesar 72%. Selanjutnya adalah tabel 3, hasil penelitian kadar alkohol berbahan campuran limbah kulit pisang tanduk dan buah bintaro. Dari 3 kali percobaan diperoleh glukosa rata-rata 14 Brix dengan kadar alkoholnya sebesar 78%, di mana kadar alkohol yang dihasilkan lebih baik dari kadar alkohol limbah buah kulit pisang tanduk dan buah bintaro. Ini berarti konsepsi dari kegiatan campuran kedua bahan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kadar alkohol yang dihasilkan, yaitu meningkat menjadi 78%. Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah yang kedua, yakni efektivitas Bacardi bioetanol dari campuran limbah kulit pisang tanduk dan buah bintaro dalam manfaatnya di rumah tangga. Untuk mengetahui keefektivitasan penggunaan ketiga bioetanol tersebut, kami melakukan waktu yang dibutuhkan masing-masing bioetanol untuk memanaskan 1 liter air hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius yang kami sandingkan dengan minyak tanah sebagai data kontrol. Perhatikan tabel 4 berikut ini. Tabel 4, data perbandingan keefektivitasan penggunaan Bacardi dan minyak tanah atau bahan bakar fosil sebagai kontrol dalam satuan waktu digunakan untuk memanaskan 1 liter air hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Dari data tabel 4 di atas diperoleh hasil bahwa semua Bacardi bioetanol baik dari kulit pisang tanduk ataupun buah bintaro dan kedua campuran bahan tersebut adalah efektif digunakan untuk memanaskan air sebagai salah satu kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Baik Dewan Juri, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah Dewan Juri, adapun kesimpulan dari penelitian kami yang pertama bahwa limbah kulit buah pisang tanduk dan buah bintaro dapat dijadikan produk energi terbarukan bioetanol karena kedua bahan tersebut mengandung selulosa dan hemiselulosa, sehingga setelah melalui proses hidrolisis dapat diperoleh glukosa yang menghasilkan bioetanol dengan kadar alkohol sebesar 76% pada limbah kulit buah pisang tanduk, 72% pada buah bintaro, dan 78% pada campuran kedua bahan tersebut. Yang kedua, ketiga bioetanol tersebut efektif digunakan dalam pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga. Hanya saja perbedaannya dalam kecepatan memberikan energi panas yang berbanding lurus dengan kadar alkohol yang dimiliki masing-masing bioetanol tersebut. Adapun saran kami bagi pemerintah disarankan untuk mendukung gerakan pengembangan energi terbarukan oleh para generasi muda. Yang kedua, bagi peneliti lainnya disarankan untuk melanjutkan penelitian mengenai energi terbarukan, salah satunya bioetanol, dengan melakukan eksplorasi bahan untuk meningkatkan kadar alkohol yang dimiliki oleh bioetanol tersebut. Dengan hal tersebut, kita bersama-sama dapat mendukung program pemerintah dalam mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk melengkapi presentasi ini, kami akan menampilkan video penelitian berikut ini. Selamat menyaksikan. Akhir kata dari kami, kalau bukan kita siapa lagi? Penerus tongkat estafet pembangunan bangsa yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. 98 Selasi, sekian dan terima kasih. Kami tim Zils pamit undur diri dan kami tutup dengan Paramel Santi.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya. Kirs Mandela, salam inovator.